Welcome back. We are here today Selamat with ang Cimboy. Stanislav Hari ini kita sama Stanislav Krapivnik, mantarwira Angkatan Darat AS, yang lahir di Donbas dan kembali ke Rusia 15 tahun lalu. Terima kasih kembali. Very much again for coming back on. No problem. Thank you. Tweetisla, renewals, Sloven Baltic Small, the Nordames spurset Ray Destin you Tamakami. Yerber straight you thong. Upcoming. Yeah, Happy New Year's. And well, it seems that Ya, we start selamat this tahun year baru. with, Nah, sepertinya kita memulai tahun baru ini dengan satu putaran eskalasi lagi. Serangan terhadap kediaman Putin ini, menurut saya cukup menarik. Karena selama 4 tahun terakhir, telah terjadi perubahan terus-menerus dalam cara kita mendefinisikan aturan perang ini. Misalnya, seberapa jauh keterlibatan NATO bisa dilakukan sambil tetap dianggap sebagai membantu Ukraina, dan kapan hal itu berubah menjadi perang langsung. Itu juga terus berubah. And malice smerms for the all perv through you gaps by the get and yang datensep. Similarly, what are acceptable targets? So we heard that Europeans and Americans have been arguing for. Kita telah mendengar orang Eropa dan Amerika berdebat selama beberapa waktu bahwa perang seharusnya dibawa ke wilayah Rusia. Misalnya, menyerang kilang minyak atau wilayah Kursk. Tentu saja, perang tidak seharusnya dibawa ke wilayah Eropa. Namun yang penting, kepemimpinan politik tampaknya sebagian besar terbebas dari perang ini. Menurut saya, Rusia tampaknya memiliki beberapa kesempatan untuk menyingkirkan Zelensky atau bagian lain dari pemerintahan Ukraina, tetapi tetap menjaga hal itu di luar sasaran yang dianggap dapat diterima. Jadi saya ingin tahu, bagaimana hal ini mengubah sifat perang bagi Rusia dan juga jalur diplomatiknya. For Russia, but also the diplomatic path. Well, let's begin with that political. Baiklah, mari kita mulai dengan gagasan bahwa kepemimpinan politik seharusnya berada di luar perang. Selama ini hanya satu pihak saja, mari kita mulai dari situ. Itu jelas dan pihak itu adalah Rusia. Hal ini semakin banyak mendapat kritik dan sekarang kritiknya semakin keras. Sudah terdengar di stasiun radio, orang-orang menginginkan serangan. Mereka ingin Zelensky dihancurkan. Mereka ingin orang-orang di sekelilingnya dihancurkan. Saya mendengar komentar ini pagi tadi. Saya sedang di mobil mendengarkannya di radio FM. Orang-orang berpikir, atau setidaknya Barat mencoba menggambarkan, bahwa Vladimir Putin adalah seorang diktator dan semua orang hanya mengikuti garis yang sama. Jauh dari itu. Yang menakutkan, atau seharusnya menakutkan bagi Barat jika mereka sedikit lebih cerdas dari seekor siput, adalah kenyataan bahwa Vladimir Putin sebenarnya menahan banyak kehancuran yang bisa saja dengan mudah menimpa Barat. Siapapun juga, termasuk saya, tahu kalau saya berada di posisinya, saya pasti sudah menyerang jauh lebih keras dan lebih jauh ke Barat pada titik ini, hanya untuk menyampaikan pesan. Dan kalau pesannya tetap tidak tersampaikan, ya sebut saja saya penghasut perang atau apapun. Tapi menurut saya itulah masalahnya. Barat dan Zelensky sebagai bagian dari Barat itu, bahkan bagian terdepannya, mereka sudah terlalu nyaman. Mereka pikir mereka akan selalu bebas dari segala konsekuensi, apapun yang mereka lakukan. Dan mereka terus menaikkan taruhannya sampai pada titik di mana mereka akan terkena serangan. Dan serangan itu akan sangat keras. Ini bisa dengan mudah meningkat menjadi konflik nuklir. Yang dalam hal itu Eropa akan musnah. Karena sebenarnya tidak dibutuhkan banyak hal untuk membuat Eropa berubah menjadi neraka radioaktif. Wilayahnya terlalu padat. Jadi jika Rusia hanya menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang memiliki senjata nuklir, bom berat, bom luncur, itu saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar Eropa tertutup oleh debu radioaktif. Itu hanyalah fakta geografis. Amerika dan Rusia memiliki wilayah terbuka yang luas, jarak antar kota yang besar. Eropa sangat padat penduduknya. Jadi setiap serangan di Jerman akan mengirimkan debu radioaktif hingga ke Skotlandia dan Irlandia. Dijamin. Maksud saya, kita sudah melihat hal itu dengan Chernobyl. Ketika Chernobyl meledak dan omong-omong orang Ukraina, alias orang Eropa ya, saya tidak akan bilang orang Eropa, saya benci mengatakannya. Kita memiliki sepertiga Eropa. Kita sudah ada di Eropa jauh sebelumnya, sebagai haplogrup Ersatna. Kita sudah ada di sana jauh sebelum Ersat B, dan Ersat B adalah orang Jerman.
So we own a third of Europe. We have been here. Jadi kita memiliki sepertiga dari Eropa. Kita sudah berada di sini lebih lama daripada orang Jerman, Skandinavia, dan banyak kebangsaan lainnya. Mungkin bangsa Celt sudah ada di sini lebih lama dari kita. Jadi saya tidak akan mengatakan Eropa. Itu sangat tidak tepat. Uni Eropa dan NATO. Seperti yang kita lihat ketika Chernobyl meledak, debu radioaktifnya mencapai Skotlandia. Dan selama 10 tahun, orang Skotlandia diberitahu untuk tidak menggembalakan ternak mereka. Lodomo mereka, di daratan tinggi, karena himbagara reaktif, menumpuk lumut, dan berdarah lainnya. Itu biasa berbangkit listrik terbongkar nuklir. Yang orang terus benom terpaksa kondisi kritis. That never went critical, by the way. It never went critical because 3 men sacrificed. Itu tidak pernah mencapai kondisi kritis karena 3 orang rela mengorbankan nyawa mereka. Mereka turun ke bawah pembangkit listrik tenaga nuklir dan secara manual menguras cadangan air. Jika inti reaktor benar-benar meleleh, akan terjadi ledakan uap besar yang bisa menutupi sebagian besar Eropa Tengah dan Timur, dan mungkin menjangkau lebih jauh ke Eropa Barat. Dan sekarang, Barat tampaknya mencoba melakukan hal ini lagi dengan sengaja. Melalui serangan pembangkit listrik Zaporizhzhia, serangan beberapa pembangkit listrik Kursk. Barak bermain pada dasarnya kami bimbing lagi berap, so dicualin. The European Union's leadership, with a few exceptions, the Austro-Hungarian Empire seems to have. Kekaisaran Austro-Hungaria yang lama tampaknya menjadi satu-satunya yang masih memiliki kewarasan di Uni Eropa modern. Yang lainnya tampak memahami kemana arah semua ini. Mereka telah mencoba dalam beberapa kesempatan untuk menyerang secara langsung Vladimir Vladimirovich. Jika kita ingat pada tahun 2022 atau 2023, ada sebuah drone yang terbang dan menghantam Kremlin. Setelah itu, sistem anti-pesawat ditingkatkan sebesar-besaran di seluruh tepi Moskow dan juga di dalam kota dengan sistem Panzer. Sementara sistem roket besar ditempatkan di luar. Telah terjadi beberapa pembunuhan, benar-benar pembunuhan, termasuk korban sipil di luar target yang dimaksud dan juga warga sipil pada saat yang sama. Putri Dugin, para penyair, dan orang-orang lainnya telah dibunuh. Jurnalis telah dibunuh oleh rezim Barat di Ukraina. Maksud saya, jumlah jurnalis yang telah terbunuh tidak terhitung. Faktanya, para jurnalis kini tidak lagi mengenakan tanda pengenal pers. Mereka tidak mengenakan tanda pengenal pers, dan mereka juga tidak mengenakan warna biru tua yang dulu biasa dipakai jurnalis. Karena hal itu membuat mereka menjadi target utama bagi rezim Barat di Kiev. Jadi, ibu bukan tahu sekalinya. Pertanyaannya adalah, Moskow akan terus menahan diri untuk tidak sembelah secara penuh. Karena suara-suara kritik di dalam sangat keras. Dan yang tampaknya tidak dipahami oleh Barat adalah percaya pada saya, jika mereka menyingkirkan Vladimir Vladimirovich, mereka akan menyesali setiap detik setelahnya. Dan mungkin tidak akan ada banyak detik tersisa. Karena orang-orang yang akan mengambil alih kekuasaan setelah itu akan membuat mereka punah. Ada kelompok sayap kanan yang sangat keras menunggu di belakang panggung yang akan muncul setelahnya. Dan itu akan menjadi pembalasan. Dan pembalasan itu bukan terhadap Ukraina. Itu akan ditujukan kepada seluruh negara UE dan NATO yang terlibat dalam hal ini. Jadi, Anda tahu bahwa hal ini terjadi, saya sama sekali tidak terkejut. Sekarang yang menjadi persoalan adalah apa yang akan terjadi setelahnya, apa langkah berikutnya bagi Moskow. Sebenarnya, saya sudah mengemukakan argumen itu selama 1 dekade terakhir, bahwa gagasan tentang Putin sebagai seorang tiran adalah hal yang sangat berbahaya untuk terus kita yakini, karena itu mengasumsikan bahwa alternatif dari Putin akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Namun perlu dicatat bahwa kritik terhadap Putin di dalam Rusia seringkali, bahkan dari sudut pandang Dugin, adalah bahwa ia terlalu liberal. Dan dari kalangan publik yang lebih luas, bahwa ia terlalu moderat, terlalu pro-barat dalam banyak hal. Saya sudah menguraikan argumen itu pada tahun 2016 dalam sebuah makalah lembaga think tank di Australia, di mana saya menulis bahwa Putin adalah alternatif pro-barat terakhir.
Memang benar bahwa ia menginginkan penyelesaian dalam kerangka Eropa yang lebih besar. Tetapi tentu saja, apapun yang datang setelah Putin, memang dasar, ethering adapt towards Euro growth of the capacity China, begitu growth the median. Probably wouldn't like very much, neither the Americans. But how do you think this might? Tapi menurutmu, bagaimana hal ini bisa memengaruhi tuntutan Rusia dalam negosiasi? Karena ini adalah hal yang ditekankan oleh Sergei Lavrov, bahwa Rusia tidak hanya akan membalas dengan keras terhadap hal ini, tetapi juga bahwa pihak Rusia khawatir mereka selalu menghadapi dilema yang sama setiap kali terjadi eskalasi. Apakah harus membalas dan berisiko memicu perang langsung, atau tidak membalas dan justru membuat lawan semakin berani melangkah lebih jauh? Jadi, tidak ada solusi yang benar-benar baik. Namun ya, Lavrov mengatakan akan ada pembalasan. Saya menafsirkan hal itu sebagai serangan terhadap target-target Ukraina, tetapi juga bahwa hal ini akan memengaruhi tuntutan Rusia dalam negosiasi. Bagaimana pandanganmu? Dan apakah ini merupakan tindakan sabotas terhadap negosiasi damai oleh Badan Intelijen Ukraina, Eropa, atau Amerika Serikat? Sabotaging the peace negotiations? I'm sure that MI6 played a good role. Saya yakin MI6 punya peran dalam hal ini. Mungkin juga CIA. Banyak orang mengira CIA adalah semacam organisasi pengendali, tapi menurut saya itu lebih seperti kerajaan kecil yang terpecah. CIA pada dasarnya sudah bertindak di luar kendali sejak hari pertama, mungkin hari kedua. Kennedy faktanya ingin menundukkan CIA, dan itu mungkin salah satu alasan dia dibunuh. Presiden lain dan lembaga pemerintah telah mencoba memberlakukan semacam kendali atas CIA, tapi bisa program berhervey. CIA gede-gede yang berutfer. Dan ada persi besar dari seberapa besar kantor pusat saat mengendalikan persi pain. Markas CIA di berbagai Eropa dan sebagainya. Jadi ini pertanyaan yang sangat besar tentang apa sebenarnya peran CIA. Saya pikir MI6 jauh lebih terkendali, tetapi juga jauh lebih, bagaimana saya harus mengatakannya, psikotik. Mereka siap bermain sampai pada titik pemusnahan Inggris. Orang-orang ini menurut saya sudah agak kehilangan arah. Entah mereka tidak mengerti kemana hal ini bisa mengarah, atau mereka berpikir tidak akan pernah ada sesuatu yang benar-benar terjadi pada mereka, pada tanah air mereka. Vrijstrijft, ya rubas seseorang. Sebagai kesombong di titik tahun, berseri berin berroad bahwa nomad terbreak hidup tertutup dalam berangkama. We are high up and computer perfect in many perkamurt. Is immense perpikarivid. What they're thinking from their fellows because they all think the same. It's groupthink that leads to that arrogance. Itu adalah pemikiran kelompok yang menyebabkan kesombongan itu. Kita melihat hal itu terjadi terus-menerus di Uni Eropa. Dan sejauh menyangkut Lejevich, dia tergolong liberal, maksud saya. Dia memang menjadi lebih konservatif, tetapi masih lebih liberal dibandingkan rata-rata masyarakat Rusia. Dia selalu sangat pro-Eropa. Sekali lagi, dia terpaksa menjauh dari hal itu, tetapi terus berusaha untuk kembali terintegrasi dengan Eropa. Jika kita melihat secara realistis dekade terakhir, atau bahkan 40 atau 190 tahun terakhir, usulan pertama untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa sebenarnya datang dari Nikolai II. Tsar yang sama yang berusaha mencegah semua orang memulai perang dunia. Semua orang saat itu merang yang disasar mulia. Stalin ingin bergabung dengan NATO, yang sedang dibentuk pada tahun 1949, tanpa benar-benar memahami bahwa dialah sasaran utama NATO. Yeltsin ingin bergabung dengan NATO. Putin juga ingin bergabung dengan NATO. Jadi sudah ada upaya dari pihak Rusia untuk mendekat ke Barat selama status 40 tahun. Semua upaya itu tidak hanya ditolak, tetapi juga ditolak dengan keras, bahkan secara militer, dalam banyak kesempatan. Jadi, saya pikir siapapun yang datang setelah ini, pasti akan membuat Putin tampak seperti seorang pasifis sejati. Dan Eropa tampaknya, ya sekali lagi Eropa, Uni Eropa dan negara-negara anggota NATO tampaknya tidak memahaminya. Namun saya pikir beberapa negara anggota NATO memang memahaminya. Menurut saya, kegilaan paling kuat terjadi dari Polandia hingga Inggris, melintasi Eropa Utara, tanah Skandinavia. Oh, dan wilayah Prabaltik. Tapi tentang Prabaltik, kamu tahu perlu dipertimbangkan.
Pertama, mereka tidak punya apapun untuk dijual dan tidak punya cara menghasilkan uang selain menjual diri mereka sebagai Platzdarm untuk memulai perang baru. Itu yang pertama. Kedua, semua pemimpin mereka punya paspor kedua. Mereka tidak akan tinggal untuk mati di tempat. Maka saat di Inggris, memoriset, teminister selain di pra-Baltic. Rink kejuterdi menembek, beserval besiat, regi, begitu verisless dimulai. By the Russian army, once we get this big war going, we're gonna go where real. Kita akan pergi ke tempat di mana orang-orang biasa pergi. Tempat di mana orang-orang yang benar-benar kulit putih pergi. Seperti yang mereka katakan, kamu tahu, berbeda dengan kalian yang lokal. Itu terdengar lebih pas dalam bahasa Rusia. Tapi eskalasi harus terjadi. Saya pikir sekarang sudah sampai pada titik di mana Kremlin jelas menyadari bahwa membiarkan sesuatu berlalu begitu saja hanya akan memperburuk keadaan. Dan mereka sudah membiarkan hal-hal berlalu selama 4 tahun. Seharusnya ada tindakan balasan yang jauh lebih kuat. Mungkin terhadap pangkalan-pangkalan NATO di tepi wilayah Ukraina, di Polandia dan Rumania, yang menjadi sumber banyak serangan ini. Lihat, kita bahkan sudah mengalami serangan drone langsung dari Estonia. Drone yang menyerang Pskov itu tidak terbang dari Ukraina. Those drones coming into Pskov were not flying in from Ukraine. In fact, about 3 months ago, they had a drone. Faktanya, sekitar 3 bulan lalu, mereka mengalami kecelakaan drone. Sebuah drone besar bergaya pesawat, tepat di tengah Estonia. Tartu, kalau tidak salah, nama provinsinya. Dan orang-orang Estonia langsung berteriak, Rusia. Mereka mencoba menutupinya dan membungkam kabar itu. Tapi warga setempat mengambil foto, dan tentu saja foto-foto itu langsung tersebar di internet. Lihat saja apa yang bisa dilakukan foto-foto sekarang. Dan ya, itu memang drone tipe Ukraina. Drone bergaya pesawat. Jadi entah mereka terbang melintasi wilayah pra-Baltic, yang berarti Estonia menjadi bagian dari perang, atau mereka diluncurkan dari Estonia. Apakah itu dilakukan oleh orang Estonia atau Ukraina? Tidak penting. Estonia adalah bagian dari perang. Negara itu sedang melakukan agresi terhadap Rusia. Dan mungkin hal yang sama bisa dikatakan untuk Latvia juga. Mungkin Lituania. Jadi begitulah. Itu sudah terjadi, hanya saja diabaikan. Sudah diabaikan atau sengaja diabaikan oleh Kremlin agar perang tidak meluas. Meskipun saya pikir cepat atau lambat akan sampai pada titik di mana tidak ada pilihan lain selain memperluasnya. Karena pihak Barat, terutama, ya dalam hal ini, pihak Barat, saya tidak akan menyebut Putin, maksud saya maaf, saya tidak akan menyebut Trump. Dan saya juga tidak akan menyebut orang Amerika, meskipun saya pikir sebagian besar pemerintahan Trump dan badan intelijen mendukung hal itu. Tapi orang Eropa Barat sangat bersemangat untuk memulai perang besar. Mereka hanya ingin memulainya sedikit lebih lambat. Namun saya pikir mereka akan terseret ke dalamnya karena kebodohan mereka sendiri. Sayangnya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan hal itu adalah agar rakyat di negara-negara tersebut menyingkirkan kanker di ibu kota mereka dan menempatkan seseorang yang rasional berkuasa. Dan pemilu tidak akan bisa melakukannya, karena di luar Republik Ceko, yang omong-omong, saya sangat terkejut ketika Babiš terpilih. Kita sudah melihat seperti apa pemilu rata-rata di Eropa. Itu penuh kecurangan, bersifat otokratis, benar-benar seperti kami akan membuat aturan sambil jalan dan kalian tidak punya hak untuk menentangnya. Sayangnya dan sedikit komentar tentang otokrasi sekalian. Kita tahu mereka semua suka berteriak bahwa Rusia adalah negara otokratis. Ada perbandingan yang cukup menarik yang muncul. Berapa banyak orang yang ditangkap di Rusia pada tahun 2025 karena komentar daring? Ada 400 orang di negara dengan 190 juta penduduk. 400 orang. Dan pertanyaannya adalah, Perancis tuzi mereka merebers terdiri for lagi spros. Dibandingkan dengan Inggris, yang memiliki kurang dari setengah populasi Rusia, 14.000 orang. Jadi, jika kita sesuaikan dengan jumlah penduduk kita, itu akan setara dengan hampir 30.000 orang yang ditangkap. Dan sebagian besar dari mereka dipenjara, dijatuhi hukuman 2, 3, atau 4 tahun, hanya karena komentar seperti, saya lelah dengan para imigran. Baik itu komentar yang sopan atau tidak sopan, seharusnya orang-orang ini memiliki kebebasan berbicara. Itulah kebebasan berbicara.
Mereka tidak berteriak menyerukan revolusi. Mereka tidak berteriak bunuh para imigran atau semacamnya. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka lelah dengan para imigran atau bahwa para politisi itu bodoh. Ngomong-ngomong, di Jerman, Merz memiliki 8.000 kasus yang ia ajukan terhadap orang-orang yang mengkritiknya secara online karena melukai perasaannya. Jadi sekali lagi, di Mezzaleta was raking you. Again, where's the autocracy? Well, another area though where we've Nah, ada bidang lain di mana kita tampaknya tidak hanya bergerak menuju intensifikasi garis depan, tetapi juga menuju eskalasi lebih lanjut, bahkan perluasan perang, yaitu serangan terhadap berbagai infrastruktur energi dan maritim. Kita melihat bahwa penargetan terhadap infrastruktur energi terjadi dari kedua belah pihak. Ukraina dan NATO menargetkan energi Rusia bukan hanya melalui sanksi, tetapi juga dengan serangan terhadap kilang, dan kini bahkan terhadap kapal sipil. Den Swathri Sprite to Mediterania, intimately berwain di Ukrainians have stowed that thing ein. Into that but sourcing go. Ukrainians acted alone, this seems highly unlikely, but of course the Russians are also going after Ukraine. Tentu saja, Rusia juga menargetkan energi dan pelabuhan Ukraina untuk mengurangi kemampuan Ukraina beroperasi di Laut Hitam. Menurut Anda, apa strategi Rusia saat ini? Saya mendengar banyak peringatan dari Rusia bahwa jika asetnya diserang di Laut Hitam, reaksi alaminya adalah memutus Ukraina dari Laut Hitam. Bagaimana Anda menafsirkan semua serangan yang terjadi sekarang, terutama di wilayah Odessa? Ini bukan hanya soal infrastruktur energi. Kita juga melihat pelabuhan, Nembathan, New Times Sector, benambit wujumintit thing. Yeah, it's been very, well, I guess, defining of the past 2 months. Well, let's begin with the fact that this isn't Ukraine. Baiklah, mari kita mulai dengan fakta bahwa ini bukan serangan dari Ukraina. Mungkin ada orang Ukraina di dalam kelompok itu, tetapi ini adalah Inggris. Jelas sekali, ini adalah operasi intelijen Inggris. Drone ini milik Inggris. Meskipun mereka menempelkan label dibuat di Ukraina di atasnya. Yang menarik adalah beberapa target telah terkena. Dan pihak Turki dibuat tampak bodoh karena kapal-kapal diserang di dalam zona ekonomi eksklusif mereka. Salah satu kapal yang tenggelam sebenarnya membawa minyak bunga matahari. Tidak yakin seberapa besar bencana ekologis yang akan terjadi, tetapi itu bukan bahan bakar. Jadi kita lihat saja. Mungkin ikan bisa memakan minyak bunga matahari. Banyak minyak yang bocor, tetapi untungnya 2 kapal tanker terkena dalam keadaan kosong. Mereka sedang menuju untuk mengisi bahan bakar. Hal yang menarik adalah, pertama-tama, kapal-kapal itu berlayar di bawah bendera negara Persit. Mereka sedang menuju ke Novorossiysk. Dan kerusakan di sana bahkan lebih menarik, karena yang terkena bukanlah fasilitas Rusia, melainkan konsorsium pipa Kaspia. Awal musim panas ini, kantor mereka diserang oleh drone Ukraina. Fasilitas pelabuhan lain milik mereka juga terkena, dan kali ini fasilitas pemuatan mereka dihantam dan hancur. Tidak mungkin diperbaiki lagi. Dan siapa pemilik CPC? Nah, Rusia memang memiliki sedikit saham, tetapi pemilik utamanya adalah Kazakhstan. Itu saja duduk di 2 kursi, bersatu dengan Rusia, sambil mematuhi sanksi dengan ngomong. Oh, dan membantu memberi pasokan makanan ke Ukraina. Ya, begini Keith White memberi pasokan ke Ukraina. Turki mengalami hal kikamauk. You get what you get when you help feed Ukraine. Turkey got the same thing. So now they can't export the majority of their oil. Jadi sekarang mereka tidak bisa mengekspor sebagian besar minyak mereka, karena sebagian besar memang dikirim ke sana. Mereka kehilangan miliaran. Ini bisa membuat pemerintah bangkrut, karena pemerintah itu benar-benar bergantung pada minyak dan gas. Siapa lagi yang memilikinya? Oh, Amerika Serikat yang memilikinya. Jadi aset-aset Amerika kini telah dihancurkan oleh pemerintah Inggris. Saya tidak yakin seberapa besar konflik yang akan ditimbulkan, tapi saya yakin orang Amerika tidak terlalu senang mengetahui bahwa fasilitas yang mereka bantu biayai kini tidak lagi beroperasi dan tidak akan beroperasi dalam waktu dekat. Itu mengurangi impor minyak Amerika dan pendapatan Amerika. Menariknya, saya yakin hal itu mungkin sesuai dengan posisi Trump, setidaknya sebagian, karena Trump juga mewakili lobi minyak. Anda bisa mendengar beberapa dari mereka, dan dia memang mewakili sebagian dari mereka. Mereka berpengaruh besar di AS, apalagi yang telah diserang,
sebuah kapal tanker Tiongkok diserang di Laut Tengah dalam perjalanan ke Rusia untuk mengisi bahan bakar. Jadi pada titik ini kita mulai melihat bahwa bukan hanya Rusia yang terseret ke dalam perang ini oleh pihak Eropa, karena mari kita akui yang melakukan ini adalah orang-orang Eropa Barat dan Eropa Tengah, bukan Ukraina. Kecuali jika orang Ukraina memiliki kebebasan bergerak dengan peralatan bersenjata melalui, Yunani. Mungkin kita sedang membicarakan Yunani sebagai sumber drone-drone ini. Bagaimana cara menemukan kapal tanker di tengah laut dan mengirimkan drone sebelum bahan bakarnya habis? Satelit. Kamu menggunakan data satelit. Jika bukan AS yang menyediakan data satelit, Uni Eropa memiliki lebih dari beberapa satelit di wilayah tersebut, termasuk Inggris, yang dapat memberikan siaran langsung untuk menunjukkan di mana kapal tanker itu berada. Sekali lagi, halnya berbeda jika kapal itu berada di pelabuhan. Situasinya benar-benar lain jika berada di laut lepas. Laut itu sangat luas. Banyak orang tidak menyadari hal itu ketika melihat peta dan melihat ikon kecil kapal tanker di sana. Ya, tetapi ikon itu mewakili kilometer persegi perairan. Coba temu kapal itu dengan drone, terutama drone permukaan, dan coba melacaknya, apalagi dengan drone udara. Drone udara yang digunakan nakili jangkauan jarak jauh, jadi mereka tertempat berputar-putar mencari kapal tanker itu terbuka terlalu lama. Mereka datang dengan keras, pada dasarnya dalam formasi kawanan. Pemerintah Rusia telah mengatakan bahwa semua kapal tanker yang menuju Rusia harus mengganti bendera mereka menjadi bendera Rusia. Sejauh ini, mereka telah menyerang kapal dengan bendera negara ketiga. Mengganti bendera menjadi bendera Rusia, itu adalah tindakan perang terhadap Rusia. Silakan serang kami. Jika itu dilakukan oleh Inggris, maka itu adalah deklarasi perang oleh Inggris. Jika Bulgaria atau Rumania yang melakukannya, maka itu adalah deklarasi perang oleh Bulgaria atau Rumania di laut lepas. Jadi kita akan lihat bagaimana hasilnya. Sebaliknya, terutama di utara, melintasi Laut Baltik, pengiriman Rusia sudah mulai dikawal oleh militer 1 atau 2 kali. Mereka mungkin akan mulai menjalankan konvoi dengan pengawalan militer yang siap menembak kapal Uni Eropa atau NATO manapun yang mencoba memblokir atau menaiki kapal mereka. Maksud saya, ini masa perang. Dan sekarang kita semakin jauh masuk ke dalam dampak masa perang. Percayalah, jika ada konvoi, pasti ada kapal selam di sekitar sana juga, hanya untuk menambah kekuatan tembak. Jadi jika kekuatan Eropa Barat benar-benar menginginkan perang, jika mereka benar-benar gatal ingin berperang, mereka akan mendapatkannya. Saya harap tidak demikian. Saya harap masih ada sedikit kewarasan yang tersisa di antara para elit sedarah yang duduk di Komisi Eropa itu, para elit yang tidak terpilih itu. Tapi sayangnya, saya pikir kita sedang menuju perang yang lebih besar, atau setidaknya konfrontasi yang lebih luas, yang bisa memicu sesuatu yang mungkin berhenti hanya sebagai percikan, atau bisa terus menyala dan berubah menjadi kebakaran besar. Saya harap saya salah. Well, I think that assessment might be... Ya, saya rasa penilaian itu mungkin benar, karena Anda mungkin sudah melihat wawancara atau pidato yang Putin berikan saat mengenakan seragam militernya. Ia pada dasarnya mengatakan bahwa kepentingan mereka dalam kesepakatan tentang penarikan Ukraina dari Donetsk kini hampir nol. Dengan kata lain, kesepakatan sebelumnya tampaknya mulai memudar seiring dengan meningkatnya ketegangan. Dan Jenderal AS Michael Flynn menulis di Twitter bahwa rencana perang terbaik adalah yang tetap membanyak pilihan. Karena Anda ingin memiliki berbagai jalur yang bisa diambil di saat terakhir. Saat itulah semua alternatif lain disingkirkan, dan Anda fokus pada satu. Dia tampak menafsirkan bahwa inilah yang sedang dilakukan Putin sekarang, hanya dengan mengamati penampilannya, bagaimana ia berpakaian, dan isi pidatonya. Menurut kata-kata Michael Flynn, ambiguitas itu telah hilang, dan tampaknya kebijakan akan berubah secara drastis. Saya rasa kekhawatiran utama saya adalah, ketika saya melihat ke seluruh Eropa, kebanyakan orang tidak benar-benar menyadari seberapa serius arah yang sedang kita tuju. Saya ingat awal tahun ini, ketika ada serangan terhadap pencegahan nuklir Rusia,
Pandangan umum di media adalah, ya, Ukraina punya hak untuk membalas, mereka diserang oleh Rusia. Well, Ukraine has a right to strike back. They were attacked by Russia. Why shouldn't they respond against the planes? Mengapa mereka tidak boleh menanggapi serangan dari pesawat yang menyerang mereka? Tapi saya rasa mereka tidak memahami signifikansinya. Pertama-tama, menyerang penangkal nuklir Rusia dalam perang proksi. Dan FSB bahkan mengakui bahwa Inggris terlibat secara mendalam dalam serangan terhadap penangkal nuklir Rusia ini juga. Maksud saya, hal seperti ini hampir tak terpikirkan selama Perang Dingin, bahwa ada pihak yang akan sejauh itu. Namun mereka hanya berbicara dengan cara normatif. Seperti, oh ya, apa yang adil? Rusia melakukan ini terhadap Ukraina. Itu tidak adil. Ukraina seharusnya bisa membalas. Tapi ketika kita melihat siapa yang berada di balik serangan itu dan apa yang mereka serang, ini benar-benar hal yang setara dengan Perang Dunia Teli yang sedang kita bicarakan. This is really World War III stuff we're talking about, and so we were going up this escalation ladder, and people. Jadi kami sedang menaiki tangga eskalasi ini, dan orang-orang membicarakannya seolah-olah ini tentang anak-anak mereka. Cukup menakutkan. Saya pikir banyak sikap agresif terjadi karena banyak kebodohan yang menutupi segalanya. Ya, saya pikir dalam perang seperti itu, semua pihak pada dasarnya akan kalah. Tapi bagaimana kamu memahami pidato Putin ini? Apakah kamu melihat sekarang bahwa kebijakan akan mulai mengeras? Tentu saja, itu tergantung pada negosiasi ini. Tapi saya tidak yakin apakah itu hanya untuk pertunjukan. Sepertinya tidak terlalu masuk akal. Namun saya harus mengatakan, menurut pihak AS, 90% dari kesepakatan damai sudah selesai, kecuali soal NATO dan wilayah. Jadi sebenarnya itulah inti permasalahannya ya. So essentially the core of the matter, yeah. Market Garden. Kau tahu Market Garden, mereka berhasil menempuh 90% jalan. Tapi jembatan terakhir itu adalah jembatan yang terlalu jauh. Seperti di film, di buku, itu memang jembatan yang terlalu jauh. Jadi ya, kalau 90% berada di tanah datar, 10% terakhir itu seperti Gunung Everest, dan kau tidak bisa mendaki Gunung Everest. Itulah intinya. Tidak masalah meskipun hanya 1%. Jika sudah sampai pada titik di mana kedua pihak tidak mau bergerak, semuanya akan diselesaikan di medan perang. Masalah bagi strategi AS adalah ketika pengaruh mereka dalam negosiasi ini menguap setiap hari, berkurang dalam hitungan kilometer persegi, dan cukup banyak kilometer persegi setiap hari, dengan ribuan tentara Ukraina yang tewas, setiap hari tanpa pengecualian. Mari kita tinjau apa yang sedang terjadi di medan perang saat ini. Jadi Mediagrad sudah berakhir. Sekarang hanya ada operasi pembersihan dan beberapa titik perlawanan di sana-sini. Operasi bantuan Pokrovskaya sebenarnya belum sempat dimulai sebelum dihantam, karena masih dalam tahap persiapan. Maksud saya, video yang keluar dari sana menunjukkan pasukan itu benar-benar hancur, melaju di jalan-jalan, mencoba mengebut masuk. Ketika kota itu jatuh, semuanya terjadi dalam waktu sekitar 2 minggu. Kejatuhannya begitu cepat. Pada bagian terakhir, pasukan Ukraina melarikan diri dengan begitu cepat, sehingga ketika pasukan Rusia merebut markas komando, komputer-komputernya masih menyala. Mereka bahkan tidak dilindungi kata sandi. Mereka tidak sempat mengunci layar, apalagi menghancurkan komputer. Layar itu masih menyala. Mereka baru saja kabur. Video-video itu memperlihatkan komputer-komputer itu, semua monitornya masih menyala. Kamu masuk ke sana, lihat apa yang mereka bicarakan. Kamu punya akses penuh. Matikan kontrol kata sandi di situ, dan mulai gali intel mereka. Jadi pada dasarnya, semangat mereka langsung runtuh seketika. Saat unit-unit garis depan mulai lari, mereka melewati unit markas, dan unit markas berkata, aduh, sekarang kita yang jadi unit garis depan. Ayo lari. Ya, seperti penini sebesar ribad. Disiplin dan kendara balik beberapa hancur total. Let's have very serpertin. Menermat and take a biz, bagi superred. You don't burn documents. You don't evacuate them. I mean, in a headquarters unit, if you got a top... Maksud saya, di satuan markas, jika ada materi sangat rahasia, komputer itu jauh lebih berharga daripada senapan siapapun di unit tersebut. Satu orang tewas adalah tragedi, tetapi jika komputer itu hilang, banyak orang bisa terbunuh. Ditambah rahasia yang disimpannya yang seharusnya tidak pernah bocor ke dunia. Jadi semua komputer itu masih menyala, itu menunjukkan bahwa moral benar-benar runtuh.
Sekarang, apa itu Huliaipol? Di utara Huliaipol ada zona pertahanan sekitar 50 km, mungkin lebih kecil. Kini telah dikepung dari utara dan selatan. Jadi jika pasukan Ukraina tetap di pertahanan itu, mereka akan mati. Jika mereka mencoba melarikan diri, sebagian besar juga akan mati. If they make a run for it, most will die. Some will get through because it's closing out. Beberapa akan berhasil lolos karena situasinya sudah hampir berakhir. Namun masalah bagi mereka adalah bahwa bergerak sekarang berarti harus melintasi wilayah yang sebagian besar terbuka. Dan disinilah masalah mulai muncul bagi pihak Ukraina. Sebagian besar wilayah Zaporizhia datar dan terbuka. Mereka benar-benar kehilangan sayap timur mereka. Runtuh total. Benteng utama adalah Huliaipol, yang omong-omong merupakan gabungan dari dua kata, Huliai dan Pole. Semua orang terus salah mengucapkannya. Entah kenapa, Huliaipol yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai tumbleweed, secara harfiah berarti kota tumbleweed. Dari sana ke kota Zaporizhia jaraknya lurus sekitar 60 km. Is 60 kilometers straight shot. So you still have Ukrainian forces on the south. Jadi, pasukan Ukraina masih berada di selatan berusaha menahan pasukan Rusia yang maju ke utara. Sementara di utara, mereka akan ada terobosan oleh unit-unit Rusia yang bergerak lebih jauh ke atas. Jadi sekali lagi, mereka harus mundur atau mereka akan hancur. Mereka dikepung dan dihancurkan, diserang dari tiga sisi. Garis pertahanan itu akan digulung seluruhnya. Zaporizhia, saya tidak akan menyebutnya hilang, maksud saya memang sudah hilang. Tapi untuk front Zaporizhia, saya tidak akan meminta pergilan waktu dan bukan. Tidak berapa spot jutet Rusia untuk bergerak. Saya ini Mariupol. Pretty atrocious. It's not frozen. We've just now gotten actual winter in Moscow. Kami baru saja benar merasakan musim dingin di Moskow, dan musim dingin kali ini datang dengan sangat keras. Salju turun setiap hari. Tapi di sana cuacanya berganti antara beku dan mencair, membuat lumpur, banyak sekali lumpur. Jadi hal itu akan sedikit menyelamatkan mereka, karena peralatan berat akan tetap lamban bergerak di medan seperti itu. Namun faktanya, Rusia memiliki dominasi. Rusia memiliki dominasi rudal. Rusia juga memiliki dominasi drone berat di beberapa wilayah. Rusia mendominasi drone FPV, tapi dapat memusatkan banyak aset FPV di satu area. Dan Rusia memiliki dominasi kendaraan lapis baja. Dalam kasus ini, mengakali lawan dengan serangan dari tiga arah. Mereka akan menggulung garis depan lawan. Jadi, jika saya orang yang suka menebak, atau lebih tepatnya, orang yang suka bertaruh, saya akan mengatakan dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, front Zaporizhia akan runtuh dan hancur sepenuhnya. Mungkin kota Zaporizhia akan berada di bawah pengepungan, dikepung sebagian, atau sepenuhnya dikepung. Sangat sulit mempertahankan kota yang terletak di hulu sungai. Wilayahnya terbuka dan datar. Hanya ada satu jembatan utama yang melintasi sungai Dnieper. Tentu saja, and the small der girth. Lalu menjadi Donbas di Burilam House di Republik Rakyat Donetsk. The Donetsk People's Republic. And again, the front. Dan sekali lagi, di garis depan, kita memiliki sekitar 100 km garis pertahanan yang pada dasarnya terbuka. Itu langsung menuju Poltava dan langsung ke Oblast Dnipropetrovsk. Benteng besar terakhir sudah hilang. Sabuk pertahanan baru yang mereka gali dengan putus asa sebagian besar berada di ladang terbuka dan desa-desa yang belum dipersiapkan, dan mereka kekurangan tenaga manusia. Lihat saja Kupiansk, mereka mengerahkan segala yang mereka bisa di sana. Dan jika diperhatikan, setiap serangan semakin kecil. Di akhir tahun 2022, ada serangan balasan di Kharkiv dan Kherson. Pada tahun 2023, ada serangan balasan di Zaporizhia, yang sudah jauh lebih kecil karena mereka telah kehilangan banyak personel dan peralatan. Di sana mereka pada dasarnya kehilangan pasukan kedua mereka, pasukan yang telah dibangun kembali, pembangunan kembali yang kedua. Lalu terjadi ofensif Kursk. Dan jika kamu benar-benar melihat ofensif Kursk bukan peta yang dikeluarkan oleh Barat, tetapi peta yang sebenarnya,
kamu akan melihat bahwa mereka hanya merebut sekitar 10% dari oblast tersebut. Itu jauh dari oblast Rusia terbesar. Jadi sebenarnya hanya sebagian kecil wilayah, jika dipikir-pikir, meskipun Barat benar panik. Seolah-olah besok kota Kursk, yang masih sekitar 50 km dari posisi mereka, dan lusa giliran Moskow. Namun kenyataannya, semuanya semakin mengecil dalam skala. Dan sekarang serangan balan besar itu hanya terjadi di sebelah barat Kupiansk. Dan itu sudah berakhir. Dan itu sudah hancur, dan pasukan Rusia sudah bergerak melewati Kupiansk di selatan. Jadi seluruh garis depan sedang runtuh. Begitu Krasnohorivka sepenuhnya dibersihkan, Sloviansk akan praktis terkepung dari utara. Dan sudah ada pertempuran yang terjadi di Kostiantinivka. Jadi sekarang tersisa apa? 2 kota besar yang belum dikepung sama sekali, dan 1 yang sudah sekitar sepertiga dikepung. Jadi apa yang tersisa? Donbas sudah selesai. Setelah ini, tinggal soal seberapa banyak wilayah di Sumy dan Chernihiv. Chernihiv bahkan belum dimulai, tetapi di Sumy, di Kharkiv, di Dnipro, dan cepat atau lambat di Poltava, semuanya akan jatuh ke tangan Rusia. Dan Kharkiv, jangan lupa, itu sekitar 30 km, dan Rusia sedang bergerak. And Kharkiv, let's not forget, that's about 30 kilometers, and Russia's moving. Sumi's, the Russian front has started moving again. Sumy, garis depan Rusia mulai bergerak lagi. Jaraknya kurang dari 20 km ke Sumy. Maksud saya, kita tidak sedang membicarakan jarak yang besar untuk mengepung kota-kota ini. Dan dengan listrik padam, sebagian besar warga sipil akan pergi jika mereka belum melakukannya. Mereka tidak bisa bertahan hidup. Cuaca dingin mulai datang. Dingin musim dingin yang sesungguhnya. Kharkiv jauh lebih dingin dibandingkan Avdiivka di selatan. Ada jarak yang cukup jauh di sana, dan perbedaannya terasa. Banyak orang forth. Itulah intar jastekort. Memudi pitak tembasawad dan diamjura lanyan parga. Wima ang gupatam thangrain duriting is a 2 garpid, tanpa ugadang wagasapil, sebagai king phrase. Saya pikir pos komando yang ditinggalkan begitu saja di Huliaipol adalah tanda dari apa yang akan terjadi. Kita selalu melihat hal seperti ini. Ketika perang mencapai tahap akhir, jumlah korban melonjak drastis, seperti yang terjadi di Jerman pada akhir Perang Dunia II. Dan seperti yang kamu katakan, ini selalu menjadi efek berantai. Jika ada kepanikan, maka akan ada lebih banyak desersi, lebih sedikit perekrutan, lebih banyak penyerahan diri, terputusnya jalur komunikasi, melemahnya jalur pasokan, dan dukungan internasional yang mulai mundur karena tidak ada yang mau bertaruh pada pihak yang kalah. Dan ini kita bisa melihat kemana arahnya. Menyebalkan bahwa hal ini tampaknya tidak banyak memengaruhi, setidaknya di Eropa, cara mereka memandang atau seharusnya menyikapi konflik ini, setidaknya mulai berbicara dengan Rusia. Angkat telepon. Maksud saya, kita seharusnya, pada titik tertentu, segalanya akan berubah begitu cepat dari hari ke hari. Kita berharap ada beberapa orang di lapangan, berbicara dan, kamu tahu, terlibat langsung setidaknya dalam suatu proses. Sebaliknya, semuanya harus dimulai dari nol. Dan kemudian, ketika kita mulai dari nol, itu terjadi benar-benar kalah, yang sulit dipercaya. Tapi hal itu membuat saya ingin bertanya padamu tentang posisi AS. Bagaimana kamu memahami si S dalam negosiasi ini? Karena Trump tentu saja terkenal sering berubah-ubah dan semuanya tampak agak aneh. Posisi AS, karena sekarang AS tampaknya menjadi negosiator utama yang berusaha mengakhiri perang ini. Namun, justru AS yang menekan Eropa pada tahun 2008 agar tidak menawarkan keanggotaan masa depan kepada Ukraina. AS juga yang memimpin dalam menggulingkan Yanukovych pada tahun 2012. AS pula yang berperan utama dalam melemahkan perjanjian damai Minsk dan kemudian pembicaraan di Istanbul. Dan hari ini, para jenderal AS yang paling banyak melakukan perencanaan perang. Ukraina dipenuhi agen CIA, badan intelijen AS yang menyediakan data sasaran, terutama dengan menggunakan senjata buatan Amerika. Ini tetap merupakan perang proksi yang dipimpin AS, terlepas dari upaya Trump untuk menyerahkannya kepada Biden. Jadi, kini Trump menjadi mediator di sini. Ia mungkin benar-benar ingin perang ini berakhir karena menganggapnya sebagai bencana,
Atau mungkin ia hanya berusaha menyerahkannya kepada pihak Eropa. Namun bahkan ketika dia menjadi penengah, sanksi terhadap negara-negara seperti India sedang diberlakukan dalam upaya melumpuhkan ekonomi Rusia. Dan dia entah mengabaikan atau membantu pihak Eropa dalam serangan terhadap Rusia. Bahkan ada masalah kapal sipil. Maksud saya, Anda adalah mantan duta besar dan perwira militer AS. Bagaimana memahami posisi AS dalam hal ini? Mari kita sebut ini sirkus diplomatik, karena bagi saya ini tidak terasa tulus. Jika mereka benar-benar ingin menghentikan hal ini, mereka bisa melakukannya. Saya paham bahwa mereka belum ingin melepaskan tekanan terhadap Rusia, karena hal itu bisa digunakan sebagai alat tawar dalam negosiasi. Tapi tetap saja, sudah setahun pemerintahan Trump berjalan, dan mereka masih memimpin perang ini. Jadi, sebenarnya apa yang sedang kita lihat di sini? Kau tahu, bagi sejarawan masa depan, katakanlah dalam 150 atau 200 tahun lagi, sebelum mereka mulai mempelajari 5 tahun terakhir ini, atau mungkin lebih lama lagi jika benar-benar ingin menelusuri kemana semuanya bermula, lalu beberapa tahun berikutnya untuk melihat kemana arahnya, aku sangat menyarankan menonton maraton Monty Python's Flying Circus. Karena ini pada dasarnya seperti episode paling absurd dari Monty Python's Flying Circus. Bagi yang belum pengen menonton, mungkin a Club of Theater D, is a terhadap dia stop menonton beberapa tahun yang bring. Lalu, menonton berita. Semuanya kan jauh lebih menakal. Keabsurdan hal yang paling absurd yang kita akan dibahas secara umum. Kau tahu siapapun yang punya sedikit saja kemampuan berpikir, pasti sudah menyadari bahwa salah satu sasaran terbesar dari semua ini sejak awal adalah Uni Eropa. Penghancuran Uni Eropa, kehancuran diri Uni Eropa yang disengaja. Dan itulah yang kita lihat sekarang. Uni Eropa tidak akan bernegosiasi. Mereka tidak mampu bernegosiasi. Yang akan mereka lakukan sampai mereka runtuh adalah menjadi semakin tiranik. Kita melihatnya sekarang. Menjatuhkan sanksi kepada warga Eropa, menjatuhkan sanksi kepada warga Swiss. Untuk apa? Untuk mengatakan kebenaran tentang apa yang sedang terjadi. Ini kau tahu, seperti Uni Soviet, dengan Politburo mereka yang tidak terpilih, yang sekarang dikenal sebagai Komisaris von der Leyen atau Sekretaris Negara von der Leyen di sana. Sebenarnya, saya pikir Politburo memiliki proses yang lebih demokratis dalam pemilihannya dibandingkan dengan Komisi Eropa. Mereka mengambil semua hal terburuk dari Uni Soviet dan menerapkannya, tanpa hal-hal baiknya, seperti menjaga kesejahteraan rakyat, minggu kerja 48 jam, liburan, dan perawatan medis mereka buang begitu saja. Kamu tahu repot-repot dengan hal-hal itu. Kita ambil saja bagian yang bagus. Nihon beranis, sil berkuasa atas semua orang. Jadi tidak terpikir most ketertikin. New person, orang di sekitar von der Leyen jelas tidak, dan asli seleksi tahu with small. I'll need to call you, Pip Allah for ideolog. Mereka telah menjual diri mereka sendiri, benar-benar, sepenuhnya, jiwa mereka untuk misi ini, entah mereka menyadarinya atau tidak. Tapi begitulah cara mereka bertindak. Dan orang bisa melakukan itu dengan sangat mudah. Mereka begitu terikat pada sesuatu, sampai-sampai tidak bisa mundur satu langkah pun, apalagi 10 langkah yang dibutuhkan untuk melihat gambaran besarnya. Eropa selalu menjadi salah satu target utama. Seperti kamu tahu, Perang Dunia I. Perang Dunia II, tujuan Inggris bukan hanya menghancurkan Jerman, tapi menghancurkan baik Jerman maupun Rusia. Mereka memainkan permainan yang lebih besar. Amerika Serikat juga memainkan permainan yang lebih besar dalam hal ini. Sekarang Amerika Serikat bertindak sebagai pengendali utama sekaligus pendukung proksi, dan juga sebagai negosiator yang seolah-olah netral. Sekali lagi, ini seperti sesuatu yang langsung diambil dari Monty Python. Saya rasa bahkan Monty Python pun tidak akan bisa membuat sesuatu yang selucu ini. Lihat saja orang-orang ini. Trump berbicara tentang, kita netral. Netral? Kalian memberi mereka semua intelijen militer yang mereka butuhkan.
Kalian masih memberi mereka peralatan. AS masih mengirimkan peralatan dengan uang yang mungkin baru akan dibayar Eropa suatu hari nanti. Jadi mereka masih menyediakan peralatan. Bahkan ada pos anggaran langsung di Pentagon untuk Ukraina. Jumlahnya memang kecil, tentu saja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hanya sekitar $800 juta, tapi tetap ada. Dan selalu ada anggaran tambahan. Jangan pernah lupa bahwa militer AS dan pemerintah AS secara umum berjalan dengan banyak anggaran tambahan. Jadi jika anggaran utama untuk Departemen Perang adalah $900 miliar, maka anggaran tambahan bisa dengan mudah mencapai beberapa ratus miliar dolar lagi, dengan mudah. Dan akan ada jalur ad hoc di sana-sini. Jadi kamu tahu, pihak ini sebenarnya hanya berusaha mengamankan posisinya. Saya tidak berpikir mereka menyerah pada proyek Ukraina secara keseluruhan, tidak peduli apa yang Trump katakan. Saya tidak percaya itu. Maaf, mungkin kamu tahu banyak media berita Rusia tidak menyukai apa yang pernah saya katakan karena saya sangat kritis terhadap Trump. Dan entah kenapa, mereka semua ingin percaya bahwa mungkin kali ini dengan Presiden AS Trump dan sebagian dari itu. Hadirin sekalian, ini belum berakhir. Ini, jika tidak ada hal lain, adalah upaya untuk mengatur ulang. Proyek Ukraina belum ditinggalkan. Amerika Serikat belum meninggalkan dorongannya untuk mencapai hegemoni atas dunia, apapun strategi resminya yang baru. Dan jika Anda melihat strategi itu, mereka masih berbicara tentang ancaman potensial terhadap Eropa dan wilayah lain, di mana mereka tidak bisa sepenuhnya menarik diri karena kepentingan mereka masih terlibat. Sementara itu, mereka pada dasarnya menegaskan kembali bahwa mereka akan mengeksploitasi belahan bumi barat sebanyak yang mereka mau, seperti yang telah mereka lakukan selama 110 tahun terakhir. Jadi kemana arah semua ini? Saya tidak tahu. Jujur saja, saya tidak tahu. Dari pihak Rusia, saya pikir mereka akhirnya kehabisan keinginan untuk bahkan berpartisipasi dalam sandiwara ini. Semuanya akan diselesaikan di medan perang. Apa yang akan terjadi pada Uni Eropa? Saya pikir setidaknya beberapa negara mungkin akan berkata, terima kasih, kami sudah cukup, kami akan keluar. Apakah mereka akan diizinkan keluar seperti yang dilakukan Inggris? Saya tidak tahu. Uni Eropa jauh lebih demokratis ketika Inggris melakukan keluarannya. Apakah Hungaria atau Slovakia bisa keluar? Saya tidak tahu. Jujur saja, saya benar-benar tidak tahu saat ini, karena jika mereka mulai keluar, itu bisa menimbulkan efek berantai pada Uni Eropa secara keseluruhan. Dan para penguasa di Brussels itu, mereka tidak ingin kehilangan kekuasaan. Semakin banyak kekuasaan yang mereka ambil, semakin putus asa mereka jadinya. Maksud saya, lihat saja apa yang mereka lakukan terhadap warga Eropa. Sanksi terhadap negara mereka sendiri. Mereka tidak bisa membeli, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa menjual, bahkan tidak bisa memberi hadiah. Maksud saya, ini lebih buruk daripada menempatkan seseorang di kamp konsentrasi. Setidaknya lebih buruk daripada memenjarakan mereka. Di penjara, setidaknya kamu masih mendapat makanan dan air. Di sini, kamu bahkan bukan entitas yang bisa melakukan apapun. Tidak ada serikat pekerja yang pernah menciptakan sesuatu yang sekejam itu. Ya, saya tidak akan membicarakan tahun 1920-an atau 1930-an ketika ada gulag, tapi saya yakin hal-hal seperti itu mungkin sudah diambang pintu. Biasanya itu langkah berikutnya. Ya, kita tidak bisa mempertahankan orang-orang ini kalau mereka sudah dihapus. Kita tidak bisa membiarkan mereka tetap di masyarakat karena mereka masih berbicara, masih muncul di podcast. Kenapa tidak kita kumpulkan saja mereka di satu tempat? Dan dari situ, langkah-langkah logis berikutnya pun muncul. Ini bagaimana skenario itu berakhir. Ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Saya setiap ini warakam tefu imak sego. Saya gimana atasnya itu. Hitting the brakes anytime soon. I don't see the desire. Well, the US playing all sides is a Ya, common theme though. Amerika Serikat bermain di semua sisi memang sudah menjadi tema yang umum. Pada tahun 1941, sebelum Harry Truman menjadi presiden, ada kutipan yang ia berikan kepada New York Times, di mana ia mengatakan bahwa jika Jerman sedang menang, kita harus membantu Rusia. Jika Rusia sedang menang, kita harus membantu Jerman.
Dengan begitu, biarkan mereka saling membunuh sebanyak mungkin. Gagasannya adalah selama keduanya melemah, kita yang menang. Dan lagi, meskipun sekarang tidak persis sama, logikanya tetap sama. Misalnya, kamu bisa menghancurkan Nord Stream, itu melemahkan Eropa, dan dalam kelemahan mereka, membuat mereka lebih bergantung pada Amerika Serikat, lebih patuh. Maksud saya, lihat saja posisi Uni Eropa sekarang. 20 tahun lalu, dalam hal PDB, masih ada semacam keseimbangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sekarang sudah ada lagi. Sisa dari Eropa yang mengalami deindustrialisasi kini sedang digoda untuk berpindah ke Amerika Serikat dengan berbagai subsidi ini. Dan hal itu sungguh luar biasa. Ketika orang Eropa diberi hak istimewa untuk membeli senjata Amerika guna berperang, perang yang justru didorong terutama oleh Amerika, yang diinginkan Amerika sebagai imbalan hanyalah agar orang Eropa membeli energi Amerika yang jauh lebih mahal. Dan apapun uang yang tersisa sebaiknya diinvestasikan di Amerika Serikat, sesuai kesepakatan yang harus ditandatangani Uni Eropa dengan Trump di lapangan golfnya, mengingat Uni Eropa tidak memiliki daya tawar. Jadi sekali lagi, ini hampir tidak bisa disebut teori konspirasi, ketika Trump sendiri yang mengatakan bahwa Uni Eropa lebih buruk daripada Tiongkok. Dan tampaknya tidak ada yang lebih ia benci daripada Tiongkok. Jadi, itu berarti para Eropa. Hal ini cukup luar biasa. Namun, hal itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana Anda menafsirkan posisi Eropa? Karena ini hal yang sangat aneh bagi saya. Orang-orang Eropa, sekali lagi, adalah pihak yang sebelumnya menolak dorongan Amerika Serikat menuju bencana pada tahun 2008, ketika mereka memperingatkan Bush agar tidak menawarkan keanggotaan kepada Ukraina. Pertama-tama, hanya sekitar 20% warga Ukraina yang menginginkannya, dan hal itu akan mengarah pada perang. Angela Merkel mengatakan bahwa Moskow akan menafsirkan hal itu sebagai deklarasi perang. Dan hal yang dapat diprediksi pun terjadi, semuanya berbalik melawan kita. Sekarang kita memiliki perang. Kita sedang kalah dalam perang itu. AS melihat tanda-tanda yang jelas, jadi mereka mulai mundur, tidak sepenuhnya tentu saja, tetapi menyerahkan tanggung jawab kepada pihak Eropa dan mencoba mendapatkan keuntungan dengan mengalihdayakannya. Dan tidak ada koreksi arah. Itu cukup mengejutkan. Saya selalu merasa perlu mencari alasan untuk membela Uni Eropa. Tetapi setelah apa yang mereka lakukan terhadap Kolonel Jack Bode dari Angkatan Darat Swiss, jika Anda membaca bukunya atau menonton wawancaranya, ia hanya mengandalkan sumber-sumber barat untuk memberikan analisis terbaik, yang memang merupakan tugasnya sebagai kolonel. Ia melakukan analisis intelijen dan kemudian, berdasarkan interpretasi terhadap kenyataan sebagaimana adanya, menyarankan kebijakan terbaik. Penilaiannya terbukti benar. His assessments have been correct. No one can catch him on any of the facts or the... Tidak ada yang bisa membantah fakta atau analisis yang dia buat. Dan kebijakan yang dia rekomendasikan seharusnya bisa membuat kita terhindar dari perang ini. Itu akan menyelamatkan Eropa. Itu akan menyelamatkan Ukraina. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh orang Eropa. Namun mereka justru menjatuhkan sanksi padanya. Dia tidak bisa bepergian. Rekening banknya disita. Seorang kolonel yang dulu bekerja dengan NATO. Apa? Ini benar-benar begitu kelam. Maksud saya agak bagi serah progres dari Uni Eropa. Dan ini dilakukan sendiri. Ini mengejutkan. Tapi bagaimanapun, permasalahan ada dalam hal ini. Karena coba alas dan perang, tenang kesepakatan besok akan lebih buruk daripada ini. Mengapa Anda ingin memperpanjang? Yang sulit dipahami menurut saya. Difficult thing to comprehend, I think. Well, depends on which Europeans. So if you take Ya, itu tergantung pada orang Eropa mana yang kamu maksud. Jika kamu menghitung sekitar 160 juta orang Rusia dan Belarusia, ya orang Belarusia masih berada dalam posisi netral, semu netral. Sekitar 190 juta orang Rusia, yang sebagian besar adalah orang Eropa, melihat situasi ini dan berkata kita akan menyelesaikannya di medan perang. Menurutku, sekitar 18 atau 19 juta orang Ukraina terbagi antara mereka yang bertekad untuk berjuang sampai akhir dan mereka yang hanya ingin semuanya segera berakhir dengan cara apapun. Adapun orang Ukraina lainnya di luar Ukraina,
Karena Ukraina sendiri, kamu tahu, adalah masyarakat 3 lapis. Perang 3 lapis. It's a three-tier society. The three-tier war. You have the lower middle class and lower. Kamu punya kelas menengah bawah dan orang miskin. Mereka yang berjuang dan mati karena tidak mampu membeli jalan keluar. Kelas menengah sudah membeli jalan keluar, menjadi pengungsi, dan kini menjadi patriot sejati yang ingin berperang sampai orang Ukraina terakhir, karena bukan mereka yang berperang. Sementara itu, orang kaya hanya berpesta dimanapun mereka mau. Mereka tidak peduli. Bagi mereka, semuanya hanyalah pesta besar. Mereka telah mencuri begitu banyak uang. Within habis Canada, Aeroforwing miskin at Zanglir of Pomor and Barajas, the 3 Sora Ration and Bernick at Fernandanites, Bleages Saray, Kamadan, Blind Princess. Here, come over here, French servant, come bring me my drink, because I'm the rich Ukrainian. Bawakan aku minumanku, karena aku orang Ukraina kaya. Jadi ini adalah masyarakat yang sangat berbeda, masyarakat yang sangat-sangat berlapis. Mengenai kelompok Austro-Hungaria, ya sejauh ini orang-orang Austria masih pro-perang, tetapi Partai Konservatif memenangkan mayoritas. Dan aku pikir mereka akan mendapatkan mayoritas mutlak pada pemilihan berikutnya. Jadi mereka akan keluar dan mereka akan mengikuti Ceko, Hongaria, dan Slovakia keluar, sambil berkata, "Dovam temu perang dari pebulu mental." Itu juga tidak peg NATO, skrip pikir. Itu taratut tidak perang. Oh, dan Austria emang netral. Well, and Austria is neutral anyways. Well, not NATO. Ya, bukan NATO. Maksud saya, untuk NATO sendiri, Turki tidak akan berperang. Saya tidak menyebut mereka orang Eropa, tapi mereka tidak akan berperang. Yunani akan mengalami revolusi. Bulgaria akan mengalami revolusi. Rumania mungkin akan mengalami revolusi, karena mereka sebenarnya tidak menginginkan semua ini. Dan pemilu mereka jelas-jelas dicurangi, seperti yang kita lihat. Italia mulai menjaga jarak. Saya pikir mereka sudah menyadari bahwa mereka berdiri di tepi jurang. Dengan ujung gatikar di Brian Lemreitung gantung di atas tebing. Dan Yerbet hembusin angin kecil, memberi tanda mereka mundur. Tapi Italia jauh selesaikan perang di Prefectum seperti Thalathin in Lai. Hizing Bapaint. On the same side it started. It's like hasn't ever. So there's that. In fact, when I was Jadi begitulah. in Bosnia, Faktanya, ketika saya berada di Bosnia tahun itu, orang Italia adalah yang pertama memiliki patch Valkyrie. Dan lelukonnya, maaf, saya mungkin membuat beberapa orang Italia yang mengenal saya tersinggung, adalah bahwa alasan mereka memakai patch Valkyrie karena Italia selalu menyelesaikan setiap perang dunia di pihak yang berbeda dari saat mereka memulainya. Jadi mereka bisa dengan cepat mengganti patch. Seperti, kita di pihak siapa hari ini? Oh baiklah, patch baru. Lalu kita lanjut maju. Dan kemudian, ketika kita membahas yang lain, ya, Jerman adalah pertanyaan yang menarik. Karena sementara semua orang fokus pada Alternative für Deutschland yang berada di angka 27% dan mungkin lebih tinggi, ada sisi lain dari hal itu. there's a flip side to that. The rest, so around 70%. Sisanya, sekitar 70% memberikan suara mereka kepada partai lain, tetapi mereka tetap memilih perang. Mayoritas penduduk masih menginginkan perang, entah mereka sepenuhnya menyadarinya atau tidak. Itu masalah yang berbeda, namun mereka tetap memilih perang. Dan masalahnya, sekarang kita masuk ke persoalan bangsa Skandinavia, pra-Baltik, Polandia, dan Eropa Utara, serta kepemimpinan yang menjalankan Politburo EUSSR di Brussel, adalah bahwa hal terakhir yang bisa mereka terima adalah adanya perdamaian sejati di Ukraina. Karena jika ada perdamaian yang nyata, jika perbatasan ditetapkan dan konflik berakhir, apa yang tersisa untuk menyatu Uni Eropa yang bangkrut, korup, secara sosial merosot, infrastruktur runtuh, dan ekonomi hancur itu? Tanpa ketakutan terhadap komunisme, atau jika mau disebut begitu, Remainstan Rusia, bisa tersa, ideologi Rusia adalah journey up to damai. Okay, so the Russians have just concluded a peace treaty. Everybody's backing off. They got a hard border. Semua orang mulai mundur. Mereka punya perbatasan yang ketat. Perang sudah berakhir. Orang Rusia datang, orang Rusia datang. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Oh, kenapa kami membuat ekonomimu bangkrut? Kenapa anak-anakmu kelaparan pada minggu ketiga? Ngomong-ngomong, itulah kondisi rata-rata orang Italia saat ini. Saya punya beberapa teman di Italia, orang-orang di dunia politik Italia yang saya ajak bicara, dan mereka bilang,
Rata-rata orang Italia sekarang harus memilih antara memanaskan rumahnya atau memberi makan dirinya dan keluarganya pada minggu ketiga setiap bulan, dan situasinya semakin memburuk. Coba jelaskan itu. Meloni, omong-omong, yang dulu jadi pendukung nomor 1 NATO setelah terpilih, sekarang harus menjelaskan kenapa kita menyerahkan banyak peralatan, mungkin juga kehilangan cukup banyak warga Italia. Orang Prancis jelas ada yang tewas. Begitu juga orang Polandia. The $4 is in menu temtiling. And so were the Germans while we're at it. And bankrupt their economy. Dan membuat ekonomi mereka bangkrut. Mari kita lihat. Saya tidak tahu lagi yang akan mereka katakan. Kami mempertaruhkan semuanya pada merah 5. Jadi bahkan jika hasilnya merah 6, itu bukan kemenangan. Dan kami tidak mendapatkan merah 5. Faktanya, roda roletnya menghilang, bolanya terbang entah kemana, dan kami kehilangan taruhan kami pada merah 5. Jadi sekarang kami semua bangkrut. Terima kasih. Kami akan pergi ke Amerika. Dan saya yakin cukup banyak dari para pemimpin itu mungkin akan pergi ke Amerika atau Kanada atau tempat lain untuk melarikan diri dengan uang mereka. Saya tidak tahu bagaimana Uni Eropa bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Setidaknya tidak dalam bentuknya yang sekarang. Kecuali jika mereka berubah menjadi tirani ala Reich ketiga sepenuhnya. Maksud saya, kamp konsentrasi, gulag, atau kamp perang. Saya berbicara tentang kamp konsentrasi yang sebenarnya. Talat dan Yusa Daytet in Disneng kekerasan peri, menyentlang Krokir pada kekuasaan. That's the last desperate hold on power. And the weaker the government, often Semakin lemah suatu pemerintahan atau semakin lemah perasaan mereka, semakin keras pula sikap mereka terhadap rakyatnya sendiri, karena mereka harus menumpas segala sesuatu yang tampak atau tercium seperti perbedaan pendapat. Dan itulah yang sedang kita lihat di Uni Eropa. Situasinya semakin memanas, mereka semakin putus asa setiap hari. Dan kamu benar soal kolonel itu. Ada seorang jurnalis Turki, aku lupa namanya sekarang, di Jerman. Dia contoh yang sempurna. Dia orang Turki secara etnis, lahir di Jerman, dan dia dikenai sanksi. Pria itu pada dasarnya dihapuskan keberadaannya, dan dia bukan satu-satunya. Omong-omong ada juga seorang jurnalis Swedia lainnya. Dia juga sekena di Afrika. Dia tidak bisa terbang ke Swiss karena harus melewati wilayah Uni Eropa. Jadi sekarang dia tidak bisa pulang. Apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa semuanya dimulai dari tingkat atas. Mereka menangkap para pembangkang besar, tetapi ini akan terus berlanjut ke tingkat yang lebih rendah, seperti yang sudah kita lihat di Inggris. Namun Inggris jauh lebih maju, setidaknya beberapa tahun dibandingkan Uni Eropa. Inggris berada dalam tirani penuh. Apapun yang kamu katakan, lihat saja George Galloway, demi Tuhan. Pria itu adalah anggota parlemen selama 30 tahun. Dia memimpin partai politik yang diakui dan terdaftar. Dan ketika dia serta istrinya datang, mereka ditahan. Yang lebih buruk daripada tangkap, karena jika kamu mendapat pengacara. Di sini kamu ditahan, kamu tidak mendapat pengacara, kamu tidak mendapat apapun. Kamu berada di bawah belas kasihan negara, karena kamu tidak ditangkap, kamu ditahan. Hanya dalam penahanan, kami bisa melakukan apapun yang kami mau. Pada dasarnya begitu. Kamu tidak punya hak, dan Inggris berada dalam tirani penuh. Tapi aku tidak berpikir hal itu akan menyebar ke seluruh Uni Eropa. Aku tidak berpikir mereka punya jalan keluar, karena setiap jalan keluar berarti kehilangan kekuasaan, dan mungkin hilangnya Uni Eropa. Setidaknya seperti yang kita lihat sekarang. Uni Eropa harus direformasi. Aku tidak berpikir orang-orang ini siap melepaskan, terutama uang yang mereka hasilkan. Maksudku, mereka semua menghasilkan uang. Jangan lupakan itu. Mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, mereka punya prestis di lingkaran mereka. Sangat sulit untuk melepaskan itu. Saya pikir penting untuk menyadari bahwa ini bukanlah titik akhir, seperti yang kamu katakan. Jika kamu ingat ketika mereka mulai melakukan deplatforming dan sensor, itu adalah hal yang kontroversial. Pertama, mereka menyingkirkan Alex Jones karena dia mengatakan beberapa hal yang mengerikan. Dan semua orang seolah berkata, ya, ini sudah keterlaluan. Mari kita singkirkan dia dari platform. Itu terdengar lebih halus daripada kata sensor.
Tentu saja, asumsi awalnya tampak seperti, baiklah, ini hanya akan terjadi sekali. Tapi ternyata, hal itu justru membuka pintu, dan sekarang ini menjadi hal yang umum. Orang-orang tiba-tiba menghilang dari Twitter, menghilang dari YouTube, atau dari saluran lain, dan tidak ada jalan untuk mengajukan keberatan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ini sudah menjadi hal yang normal sekarang, bahwa orang-orang bisa di-deplatform. Saya pikir hal ini juga menghalangi kita untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini. Sungguh luar biasa bahwa kita sampai pada titik ini. Jika kamu ingat pada tahun 1990-an, ini adalah perdebatan umum yang sering kita miliki, terutama di Amerika Serikat. Tetapi juga banyak orang Eropa yang khawatir tentang hal ini. Artinya, jika kita bersikeras membangun Eropa tanpa Rusia, menolak untuk mengejar arsitektur keamanan Eropa yang dapat diterima bersama setelah Perang Dingin, kita akan berakhir dalam konflik lain. Seperti yang dikatakan George Kennan, jika kita memperluas NATO, pada titik tertentu Rusia akan melawan dan bereaksi. Dan begitu itu terjadi, kita akan mendengar banyak orang di pihak kita berkata, "Oh, memang begitulah orang Rusia." Kamu tahu, itu benar sekali. Temmes nithiumaham de wa sports madalauman. Wanted sitlaya, medisimes yeastabnights like brem bang dim tivthithimili, and it sangat mendrate. Once you revive the Cold War logic would suffer greatly, then Ukraine, Moldova, Lalu Ukraina, Moldova, Georgia. Penting untuk menyadari hal ini, untuk memulihkan diplomasi. Namun, mustahil mengemukakan argumen ini di Eropa, kecuali jika Anda siap untuk dicemarkan, disensor, dibatalkan, dan sekarang tentu saja juga dikenai sanksi. Maksud saya, ini, tapi ya, apa yang terjadi pada Kolonel Wu sungguh luar biasa. Ini akan menjadi sekali lagi, langkah lain menuju ketidakrelevanan Uni Eropa. Bagaimanapun, dengan nada yang tidak begitu menyenangkan itu, strike mixed ways and nice harbor walked. So the most swings what whenever rate and liberty glim stall house to shape and axi. It's the feeling. New Year's and Orthodox Christmas, so thank you. Well, thank you. And I hope, I do. Baik, terima kasih. Dan saya berharap kamu tahu, saya benar-benar berharap domba akan membawa sedikit kewarasan. Apa hewan dalam penanggalan Tionghoa kali ini? Kuda. Saya berharap tahun kuda atau jantan apapun itu membawa lebih banyak kewarasan ke Eropa dibandingkan 3 atau 4 tahun terakhir ini. Jadi kita akan lihat nanti. Tapi kamu tahu, berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Hope for the best, prepare for the worst.